Bisa Apa yang buka kita mau diskusi? Saya dulu bisa sih aturan bang, harus buka. cuma bang gini bang, saya nggak bisa open cam, ada alasan bang. Tapi kalau mau diskusi silakan bang. Kalau nggak bisa ya saya Dulu turun maksud aja bang. saya, misalnya, kalau kamu nggak mau framing atau menghujat kita, kenapa abang alasan Oh, abang? saya tidak akan menghujat. Saya Ya, tidak menghujat. kalau itu maksud saya. Gimana bang? Kalau abang, Saya tidak akan menghujat. Begini bang, kalau seandainya nanti saya menghujat, langsung turunkan aja bang. bukan gitu maksud saya. Karena kemarin aku juga buka live, ada orang Kristen naik sama saya, kita discuss, dia buka cam. Tapi kalau gak mau buka cam, alasan kamu apa? Itu maksud saya. Karena itu pertanyaan saya biasa, itu kamu jawab. Kalau pertanyaan kamu udah jawab yang benar, dan ada bukti. Alasan saya cuma ringkas saja. Saya apologet bang. Nggak bisa bang gitu, maaf ya. Kalau mau Oh ya sudah, turunkan aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya hargai rumah bang. makasih banyak, maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya. Karena saya belum tahu kamu ya. Dari mana aku bisa percaya itu framing nggak? Maaf ya. Jujur. Kalau saya kenalin beda cerita, tapi aku nggak kenal kamu. Aku menghargai kamu, tapi please, tolong kalau mau naik buka kamu. Pertanyaan biasa, simple. Naik, buka cam, jawab, turun. Selesai, cerita, discuss. Jangan bilang kita di sini mengajar kamu. Nggak, dengan senang hati. Dengan senang hati dong. Kita terima jawaban kamu. Oke, tapi buka cam dong. Ya. Kemarin ada orang Kristen datang baik-baik, buka live ya, buka cam, jawab dan turun. Tidak ada satu pun di sini yang menajar dia. Jangan bohong, jangan fitnah, jangan hujat kita. Di sini orang semua yang nonton orang baik. Kalau kamu nggak kurang ajar, tidak ada yang kurang ajar sama kamu. Oke? Bye-bye datang, jangan emosi, jawab pertanyaan saya. Jangan bilang kita, kenapa kita gitu. Ada orang juga dari kalian tanya setiap hari, buka live dan tanya umat kita, Muhammad itu Rabb atau Nabi? Jadi kalau kita mau tanya kalian pertanyaan seperti yang kamu tanya ke kita, jangan marah. Udah balas itu, jawab dan turun. Silakan yang mau naik. Paulus itu siapa? Di buku kalian biar kita tahu. Korintus, siapa tahu itu Korintus guys? Korintus 7:12. Apa yang Paulus bilang ke kalian? Apa? Kamu Paulus Tuhan. Mantap kak. Mantap ya, mantap sekali. Ya. Tetapi kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan yang mengatakan. Ya, ada banyak itu. Paulus yang di dalam bukunya dia yang tulis. Ya, bukan wahyu. Jadi kalian ikut wahyu atau ikut Paulus ya. Jelasin aja, jelasin pertanyaan ini aja. Dia sendiri yang bilang. Dia sendiri yang cerita dalam buku kalian. Buku apa yang kamu? Raja-raja, Korintus, apa? Bawa bukti kamu dan naik, tapi kalau kamu kurang ilmu, jangan naik ya, dan buat kamu malu. Jangan malu sendiri. Ya, silakan. Ya itu soalnya. Pertanyaan biasa. Mereka tanya kita, Muhammad itu Rabb atau Tuhan? Kita udah jelas sekali bilang itu Nabi. Sekarang saya mau tanya, Paulus apa? Rabb atau Nabi? Tolong tap dan share guys. Terima kasih banyak. Ini naik kalau silakan. Oke, kalau gitu naik, it's okay.
Nanti bang, kalau insya Allah, kalau Ustaz, kalau guru Wafi insya Allah nanti, aku request kalau ada, nggak rame, aku naik sama dia insya Allah. So silakan naik, jangan jawab di komen kalau gitu, jawab di sini, naik aja. Ngapain urus agama orang? Aku nggak urus apa-apa. Di sini aku discuss. Aku manusia juga biasa. Aku mau belajar. Kan? Seperti kalian kan? Masuk di sini mau belajar. Tanya-tanya saya. Sekarang aku mau tanya kalian. Kalau kurang ilmu jangan naik ya. Nggak enak dong. Selamat malam bang. Selamat malam buka kam. Ya. Untuk ini saya mau jelaskan dulu bahwasanya saya nggak bisa on cam ya. Kebetulan follower saya masih di bawah 200 bang. Nggak apa-apa kan? No, nggak bisa. Atau coba invite dulu bang. Siapa tahu nanti mungkin banyak kawan-kawan bilangnya ini dongeng banyak cerita gitu. Jawab bisa on cam ya. Kalau gitu, jawab di komen kalau gitu. Oke? Kasih jawabnya di komen kita baca, oke? Atau emang nggak bisa ya kita diskusi langsung? No, nggak bisa kalau tidak buka kamu. Maaf. Oke? Gimana? Oh ya, aku mau discuss juga. Ini juga kasih pertanyaan yang biasa untuk kalian juga. Ini ada beda cerita loh. Di Matius 27:32 dan Lukas 23:26. Silakan saudara kita dan teman kita buka Matius 27 dan 32 ya, Lukas 23:26. Di sini ada sesuatu yang gak jelas. Siapa yang sebenarnya yang memikul salib? Yesus atau Simon dari kiri? Bukan, cek. Ini sesuatu tidak ketemu satu cerita yang sama. Setiap cerita kisah yang aku baca di situ beda dari yang lain dan jauh sekali. 27:32. Silakan buka Matius dan Lukas dan Markus juga. Buka Markus, Lukas, Matius. Matius 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26. Kan? Panas kan? Datang sini panas kan kau ya? Kenapa panas? Aku lagi diskusi, aku nggak pernah hujat kamu. Aku lagi tanya baik-baik. Silakan yang ada ilmu menjelasin pertanyaan saya. Apa salahnya? Apa salahnya? Tolong menjelas pertanyaan saya. Kalau kamu ada ilmu, kamu tahu. Naik. No, kamu panas. Kalau nggak balas, kamu nggak komen seperti ini. Ini. Siapa yang memukul salib? Siapa ini yang memukul salib? Buset dong, aku bingung. 3 cerita, 3 bukti, 3 cerita. Mana 4 juga kalau gitu. Kalau mau itu Yohanes juga. Yohanes 19:17. Bro, apa? Silakan. Itu bagus dong. Simon. Jadi silakan coba buka Matius 27:32. Ayo kita lihat siapa yang memikul salib. Ceritanya ada berubah 100%. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini gimana bro? Kabarnya baik? Baik bang. Apa Muslim? Aku bukan, aku Kristen. Oke. Tolong bisa menjelaskan pertanyaan ini.
Aku justru nggak ngerti kenapa judulnya Paulus itu Tuhan atau Wahyu. Karena di dalam ayat ini, Bang. Menurut kamu, itu Paulus apa? Nggak, aku pakai ayat dulu, Bang. Di sini, di dalam apa nih, Roma ya, di Roma ayat 3 nih. Roma 8, Roma berapa nih aku lupa. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, dan sebagainya. Nah, kalau abang bilang itu, dibilang Paulus itu Tuhan, dasarnya mana, Bang? Ya, aku mau tanya. Ya, Rasul Paulus itu. Aku mau tanya. Oke, kalau gitu, silahkan buka Korintus 7:12. Oke, Korintus, aku mesti screenshot nih, keluar nih. Nanti takutnya terpental, Bang. Takutnya terpental kalau aku screenshot. Aku kan cuma punya satu device. Aku mau kamu dong. Ya ini, maksudku aku nggak megang kitab fisik, aku nggak megang kitab fisik. Aku cuma jadi macam mana dong kalau gitu? Korintus 7:12. Satu Korintus berapa? Korintus 1 Korintus 7. Ya, 7:12. Iya, Tetapi kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan yang mengatakan. Jadi di sini kalau bukunya dari Wahyu langsung, ngapain? Oke, ini aku tampilin, Bang. Aku tampilin dulu, Bang. Bang, aku Iya. tampilin dulu biar enak. Ini toh kepada orang bukan ya? Kepada orang-orang lain aku. Ya ini toh ayatnya ini kan? Yang ini kan, Bang? Maksudnya. Oke, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, poinnya gimana, Bang? The point Gimana? Paulus Klaimnya di dalam buku kalian dari dia sendiri atau semua yang dia tulis di dalam itu dari Wahyu. Iya, justru kan di situ kan disebutnya bukan Tuhan, Bang. Dia. Yesus di situ kan Rasul Paulus kan justru malah menegasikan kalau dia Tuhan, bukan Tuhan toh? Nggak, jangan tafsir sendiri. Itu nggak usah tafsir di sini. Di sini dibilang yang saya bilang sekarang itu dari dia, bukan dari Tuhan. Wah, gimana sih, Bang? Yang ayatnya kan ini toh? Ini, Yes. yang ini. Yang ini bukan. Bentar, biar supaya kelihatan mukaku jadi kelihatan. Nih. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Justru di sini dia menyebut diri bukan Tuhan, Pak. Bukan Tuhan itu. Ya, benar nggak? Aku malah bingung kalau abang bilang ini dasarnya kalau justru dia bukan Tuhan, bukan pemilik kepada orang-orang lain. Aku bukan Tuhan. Jadi gini, Bang, kata Tuhan di sini ini Kyrios ya, ini bukan Theos di sini. Ini merujuk pada dia Lord. Lord. Di sini yang mesti dikasih tahu ini bukan menggunakan kata Theos. Kalaupun ini disebut Tuhan ya, ini nggak ngomong tentang ilahi, tetapi kata Tuhan apa Kyrios. Iya betul, memang dia bukan Kyrios dan juga bukan Theos. Justru aku bingung kalau abang bilang ini dia Tuhan, itu dari mana dasarnya? Itu maksud saya kan, sama kamu. Bukan jelas pertanyaan saya. Paulus untuk kalian, Tuhan atau Wahyu? Bukan kedua-duanya, dia rasul. Seperti tadi yang aku tunjukin, Bang. Nih. Jadi dia bukan Wahyu. Seperti ini loh, Bang. Jadi dia bukan Wahyu. Aku berkata kepada bukan. Wahyu itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yes, Yesus Kristus itu yang wahyu. Wahyu yang kau terima ini bukanlah berasal dari manusia. Itu kan Bang, sekarang kenapa tafsir sendiri? Kenapa tafsir sendiri? Itu jelas sekali di sini. Justru teks ini, Bang, bentar ya, Bang ya. Justru di dalam teks ini dia tidak sama sekali menyatakan dirinya Tuhan. Dia tidak bilang dia abang Tuhan. bilang ini Tuhan. Kamu yang nggak sombong, Bang. Dia nggak bilang dia Tuhan. Betul. Tapi yang dia tulis bukan dari Wahyu. Ya karena kalau dia bilang semua yang dia tulis di bukunya dari Wahyu, kan? Abang salah ayat kayaknya deh. Bukan salah ayat. Jangan muter. Biasa aja. Dengar. Buku kalian holy nggak? Holy. Bukunya dari Tuhan langsung nggak? Iya. Oh bukan begitu pemahaman holy itu bukan seperti itu, Bang. Kalau semua yang di dalam bukunya dari Wahyu,
apa yang dia perlu. Iya, diilhamkan. Bang, yang disebut kitab suci itu, Pak, di dalam itu 2 Timotius 3 ayat 16, itu definisi kitab suci itu jelas. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang baik, bermanfaat untuk mengajarkan kita dalam kebenaran. Bang, ya Allah, Dan menyatakan kesalahan. Sudah, Bang. Itu, Bang, gini, kitab suci itu definisinya bukan ngomongin tentang dari Tuhan. Oh ya, jadi itu buku kalian diilhamkan Tuhan. Bukan dari wahyu langsung. Bukan. Oh, Dari wahyu itu dalam arti apa, kalian Pak? bukan Maksudnya holy. gimana? Jadi Injil kamu bukan holy. Holy-nya bukan, Bang, bukan begitu, bukan seperti itu yang aku katakan. Jadi apa? Holy di sini pemahaman. Ya ini, Bang, aku jelasin dulu. Justru holy di sini, Bang, pemahaman kitab suci kamu, kata kitab suci di Islam dengan di Kristen beda. Oh, beda. Di kekristenan itu beda. Contoh misalnya oke. Rasul Lukas. Jadi gini, Bang, kitab yang disebut firman itu bukan kitab tapi Yesus. Jadi buku kalian kalau Tuhan mau kasih wahyu ke mereka siapa? Siapa wahyu kalian? Maksudnya gimana, Bang? Siapa wahyu kalian? Yesus Kristus. Jadi Yesus yang tulis semua itu. Iya. Yesus yang tulis. Bukan. Paulus. Bukan. Sama. Bukan. Murid-murid semua. Murid Rasul Paulus itu tidak pernah menulis Bang, minta maaf. Rasul Paulus itu tidak pernah menulis kitab Injil. Dia menulis surat kiriman kepada jemaat. Muter kameranya. Oke. Sorry, Bang. Sorry. Ya tadi kan karena ini loh, bukannya gue mau tutupin. Iya, Bang. Ini kan gara-gara ngeliatin ayat. Abang, Sorry. kalian Nah, jadi kalau kitab ini dari Tuhan langsung, tidak bisa ada berubah, tidak ada bisa salah di dalam, tidak ada bisa salah kata di dalam buku kalian. Kalau itu dari langsung. enggak. Justru abang ini yang salah paham. No, tidak ada salah paham. Klaim ini. Sambung, Bang. Tidak gampang. Ya, buku kalian itu Injil dari Tuhan langsung. Mana bisa Tuhan tulis sesuatu yang salah? Kitab Injil itu bukan seperti itu, bukan kitab yang turun. Yang turun itu Yesus, Pak. Jadi kalian nggak punya, kamu nggak punya buku. Bukan, kitab suci kita itu beda definisi. Beda. Pemahaman kitab suci itu Oke, di kamu sama di aku itu beda, Bang. Aku mau belajar. Dari mana aku bisa percaya? Itu abang punya berapa buku? Bukuku maksudnya kitab sucinya. Ya, berapa? Kitab Injil itu ada 4 kitab Injil. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab sejarah para rasul, dan kitab surat-surat kiriman. Berapa tuh totalnya, berapa? Aku nggak tahu kalau totalnya. Nggak tahu totalnya? Mesti ku hitung, Bang. Oke. Ya, aku juga. 26. Tapi aku, kalau saya misalnya orang Kristen, aku mau tahu cerita tentang kisah Nabi ini, Nabi itu, oke? Kalau saya mau buka dari buku Matius, dari Markus, dari Lukas, ya, setiap orang dari mereka itu kasih saya beda cerita. Dari mana aku bisa tahu siapa yang benar? Kitab itu kan, Pak, saya contoh konkretnya gimana, Pak? Contohnya. Misalnya mana konkretnya? Aku sekarang mau kasih kamu contoh. Kamu muter-muter, nggak mau jawab. Ya, coba. Karena sekarang kamu sendiri bilang buku kalian nggak suci. Saya nggak bilang gitu. Kitab suci kita itu definisinya beda, Bang. Ya, oke, definisinya beda. Dari mana itu beda? Iya, beda. Kalau kitab suci bisa salah? Kitab suci ada salah? Bisa ada kata-kata salah atau beda-beda cerita? Tidak mungkin. Kitab suci kami tidak pernah dibakar. Bukan Beda sama kitab suci kamu. Kalau kitab suci kamu kan pernah dibakar. Itu bukan masalah bakar dong. Di dalam Mushaf Utsmani itu penseragaman kan? Itu bukan. Nah, di dalam kekristenan itu tidak pernah. Beda sama kita. Kitab Injil itu nggak pernah namanya dibakar-bakar. Mushaf itu nggak pernah dibakar. Oke, misalnya. Justru itu ada indikasi kesalahan. Ya, kamu mulai bahas tentang tafsir sendiri. Aku mau tanya, ini juga tentang siapa sebenarnya yang memikul salib, Yesus atau Simon dari kiri? Itu kedua-duanya benar, tapi dari sudut pandang dua benar, Bang. Dua-duanya benar. Ini buku suci. Nggak bisa gitu, nggak bisa dua-dua benar. Nggak ada cerita gitu. Itu beda cerita kalau dua-dua benar. Justru, Pak, bentar. Kalau ada satu peristiwa ditulis sama 2 orang berbeda, tapi isinya sama, itu justru pemalsuan indikasinya. Kan mereka melihat dari sudut pandang berbeda. No, Bang, itu beda cerita. Semua beda cerita. Seperti turunan Yesus. Itu apa juga menurut Gimana? Menurut abang itu apa? Misalnya aku buka di sini Matius 6:16, silahkan buka. Bang, minta maaf, Bang. Maksudku gini, kita kan punya tema nih. Ini temanya selesai dulu atau gimana? Biar supaya kita tuh nggak ngalur ngidur. Tema kita kan ada nih, Paulus tuh Tuhan atau Wahyu, ya toh?
Oh, jadi gitu bahasanya. Kita nggak, Karena ya saya kan oke, Iya kamu dong. kamu menurut kamu buku kamu suci dan bisa jadi salah, tapi Paulus itu bukan Tuhan. Oke, siap. Makasih banyak. Selesai. salah bukan dong. Bang, Jadi apa? ntar dulu dong, bukan gitu. Saya Apa? kok abang jadi nyimpulin kayak gitu, nggak gitu dong. Kitab No. suci kita itu definisi, Apa, Bang? nggak, definisi Yang benar, kitab yang suci benar, kita itu berbeda. Jadi gini bang, kitab Injil itu adalah kitab kesaksian murid-murid tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1, itulah definisinya pak. Ya. Jadi bukan kitab yang diturunkan, beda. Ya, Kita beda. beda pandangan. Nah, beda. Jadi Tapi kalau di indikasi kesalahan justru ada di kitab abang. oke, bisa kita ini Matius 6:16, silakan. Tapi nanti tadi aku pergi ya, nanti saya lagi nunggu teman nih. Ya, siap. Coba. Coba. Aku nggak benar itu. Kitab suci ya bisa salah. Suci dari Tuhan langsung jadi Tuhan salah juga gitu. Tuhan bingung juga mau kasih kita cerita apa. Setiap buku beda cerita, beda turunan gitu, misalnya Matius 6:16 ya, Yesus dari siapa? Turunan Salomo. Ya. Di Lukas ya, 31-38 turunan Yesus dari mana? Nathan, bahasa sendiri bukan saya. Sejarah dan fakta nyata kekeliruan penulisan Bible. Dalam perjalanan sejarah panjang kekristenan, Bible Alkitab mengalami banyak perubahan, koreksi, bahkan penghapusan. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah terjadinya kekeliruan dalam penyalinan, penulisan, dan penerjemahan Bible. Sehingga pada masa tertentu gereja sendiri memutuskan untuk membakar versi Bible yang dianggap salah atau menyimpang. 1. Kekeliruan naskah dan penyalinan. Bible awal ditulis dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Perjanjian Baru. Namun, karena disalin secara manual oleh penulis penyalin, scribes, banyak terjadi kesalahan ejaan, tambahan, bahkan pengurangan teks. Contoh terkenal adalah adanya ayat-ayat sisipan seperti 1 Yohanes 5:7 Trinitas, Johanem, yang diketahui sebagai tambahan di kemudian hari. Banyak terjemahan modern akhirnya menghapus atau memberi catatan bahwa ayat itu tidak ada di naskah asli. 2. Perintah gereja untuk membakar Alkitab. Konsili gereja di berbagai abad memutuskan bahwa versi-versi tertentu dari Bible dianggap sesat atau keliru, sehingga diperintahkan untuk dibakar. Contoh. Versi Tyndale Bible 1526 diterjemahkan ke bahasa Inggris langsung dari bahasa Yunani dan Ibrani. Gereja Katolik Roma menganggapnya berbahaya karena melawan doktrin gereja, sehingga banyak eksemplar dibakar di depan umum. The Wycliffe Bible 1382 juga pernah dilarang dan dibakar oleh otoritas gereja karena dianggap salah menerjemahkan. Bahkan hingga abad pertengahan, membaca Bible dalam bahasa selain Latin dianggap bitah, dan salinan yang tidak resmi dimusnahkan dengan cara dibakar. 3. Fakta historis dari gereja sendiri. Uskup Katolik Augustinus dari Hippo pernah mengakui adanya perbedaan naskah Bible karena kelalaian atau kesalahan para penyalin. Sejarawan Kristen mengakui bahwa tidak ada satupun naskah asli Bible yang selamat, semuanya hanyalah salinan dari salinan yang penuh variasi. Dalam Ensiklopedia Britannica dijelaskan bahwa ribuan perbedaan tekstual ditemukan dalam naskah Bible, sehingga memunculkan berbagai versi dan revisi. 4. Dampaknya. Karena banyaknya kekeliruan, gereja merasa perlu menyusun kanon resmi untuk menentukan kitab mana yang boleh dianggap firman Tuhan. Kitab-kitab lain seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, dilarang keras dan naskahnya dibakar. Fakta ini menunjukkan bahwa Bible bukanlah kitab yang terjaga keasliannya, berbeda dengan Al-Quran yang dijaga melalui hafalan dan tulisan sejak awal. Kesimpulan. Kekeliruan penulisan Bible bukanlah isu kecil, tetapi fakta sejarah yang diakui oleh gereja sendiri. Itulah sebabnya ada momen di mana Bible diterjemahkan, dikoreksi, lalu versi sebelumnya dibakar karena dianggap salah. Hal ini menegaskan bahwa Bible telah mengalami perubahan manusia, bukan wahyu murni yang terjaga.